Halo guys, jadi perkenalkan nama gue Restu Bakat Nezar, biasa dipanggil Restu. Di sini gue sama teman-teman gue bikin acara baru nih yang dikasih nama Bebek, beropini bersama kita. Pada episode pertama ini, gue sama teman-teman gue akan ngebahas tentang stres mahasiswa. Sebenarnya apa aja sih stres yang dialami mahasiswa itu? Kan kebanyakan orang berpikir bahwa mahasiswa itu jauh dari orang tua, bisa main sana sini, ketawa hahihi bersama teman-temannya. Tapi ternyata setelah kita tanya-tanya kepada mahasiswa, banyak juga nih mahasiswa yang mengalami stres gitu. Sebelumnya gue sama teman-teman gue udah membuka question box yang dimana udah dipasang di instastory kita masing-masing. Nah, di bawah sini ada IG kita nih, supaya teman-teman yang lain kalau ingin bertanya tentang perkuliahan atau apapun itu bisa nih DM kita ya. Nah, episode pertama ini apa aja sih stres-stres yang dialami mahasiswa? Itu akan disampaikan oleh teman-teman gue. Oke guys, check it out. Oke guys, nah ini ada beberapa tanggapan nih yang terbanyak dari teman-teman kita di Instagram. Nah, yang salah satunya yang pertama itu ada stres kehidupan sosial di dunia perkuliahan yang mereka rasakan. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab mereka stres di dunia perkuliahan? Nah, kata mereka penyebabnya itu karena COVID-19 yang terjadi 2 tahun silam. Jadi akibat dari pandemi yang terjadi pada 2 tahun silam, mereka jadi memiliki keterbatasan atau kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu mereka jadi memiliki stres sosial karena pandemi tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, jadi untuk respon yang selanjutnya ini kebanyakan dari teman-teman mahasiswa yang ngekos ya, karena kan kebanyakan dari mereka juga itu anak perantauan, jadi mengharuskan mereka untuk mengekos, hidup sendiri, dan yang bikin mereka stres tuh ya mungkin itu ya pertama kalinya mereka hidup sendiri gitu kan, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman lama mereka, dan juga yang bikin stres itu yang pasti mengatur keuangan ya. Sulit sekali ketika kita itu jauh dari keluarga itu untuk mengatur keuangan, apalagi kita memiliki teman yang kadang seringkali mengajak nongkrong, ngajak pergi. Nah, itu sulit sekali tuh untuk mengatur keuangan. Dan terus juga apa ya yang bikin stres anak kos itu seperti makan. Nah, makan itu kan kita harus pikirkan kan ya, kayak besok kira-kira mau makan apa, hari ini makan apa. Nah, itu bikin pusing banget sih. Nah, mungkin itu aja ya stres dan respon-respon dari teman-teman yang ada di Instagram. Untuk respon selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, tadi 2 teman kami sudah menjelaskan 2 respon yang paling banyak kami terima di Instagram. Lalu saya akan menjelaskan respon yang terakhir yang kami terima paling banyak, yaitu teman-teman kami itu merasa kesulitan yang tadinya itu kuliahnya online sekarang harus offline. Merasa tugas yang diterima itu lebih sulit dan lebih susah dikerjakan saat perkuliahan offline. Lalu saat offline juga banyak yang harus kita lakukan seperti kegiatan-kegiatan UKM dan lain sebagainya. Baik, itu tadi respon yang paling banyak kita terima di question box. Oke guys, jadi tadilah beberapa respon yang sudah masuk ke question box kita. Sebenarnya masih banyak lagi respon-respon dari teman-teman mahasiswa yang sangat antusias, tapi kita hanya milih 3 saja. Selanjutnya kita akan beropini tentang stres-stres yang dialami mahasiswa tersebut. Langsung saja kita check it out. Oke guys, kembali lagi di acara kita, acara Bebek, Beropini bersama kita. Jadi opini-opini tentang stres tadi, gue akan melanjutkannya di sini. Sebelum gue melanjutkan acara ini, gue akan memperkenalkan dulu teman-teman gue. Di sini ada. Hai, gue Sobat Maria. Gue Lucy Sarawati. Hai, gue Aziza Nanda Maulida. Hai, saya Siti Nurhaliza. Nah, itulah dari teman-teman gue udah pada memperkenalkan dirinya masing-masing. Kalian sudah kenal juga. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang stres mahasiswa, kita di sini berpatokan pada coping. Sebenarnya coping itu apa sih guys? Coping itu adalah cara penyelesaian masalah yang ada di internal maupun eksternal dalam diri kita. Nah, kita kan sudah open question nih di question box kita di instastory kita masing-masing. Dan respon yang paling banyak kita terima adalah tentang stres mahasiswa di kehidupan sosialnya di kampusnya sendiri. Sebenarnya kalian sendiri merasakan hal itu juga nggak sih? Ya, kalau gue sih ngerasain ya, karena gue orangnya introvert, terus juga kalau apa ya lebih kalau ketemu sama orang yang banyak gitu, kayak interaksi sama orang banyak itu kayak seperti kuras gitu energinya kan. Kayak kita yang biasanya kuliahnya itu online itu kayak biasa aja, tiba-tiba ke offline itu kan agak shock gitu kan.
jadi ketemu orang banyak. Ya yang jelas ya gak mungkin kita diem aja, pasti ngobrol terus juga kan sama orang. Itu sih kayak lebih kurangnya kayak gitu. Apa teman-teman lain juga sama seperti Sophie atau ada tanggapan lain buat teman-teman yang lainnya? Kalau gue sendiri sih nggak termasuk ya, karena kan berinteraksi sama orang lainnya ya biasa aja gitu kan. Jadi nggak stres lah gitu, mungkin agak kaget-kaget dikit lah perbedaan dari SMP ke perkuliahan kan mungkin cara berinteraksinya sedikit ini ya berbeda. Nah, tadi dari Sophie kan termasuk berarti ya, termasuk dari banyaknya respon yang masuk pada kita itu. Sebenarnya cara coping sendiri itu untuk menyelesaikan ini tuh apa sih sebenarnya? Kalau dari gue sih me time ya, kayak kita kan kuliah dari Senin sampai Jumat tuh, pasti kayak malam itu entah itu kayak ada waktu pas lagi gak ada waktu luang buat gak kerjain tugas gitu atau nggak dikasih tugas itu mungkin kayak me time gitu kan, entah itu apa aja, pokoknya ngelakuin hal yang apa ya yang bikin energi gue balik lagi gitu. Jadi kan yang mau gak mau harus kayak nyiapin energi itu lagi kan, karena udah kekuras kemarin. Ya kalau gue gitu sih, me time gitu. Apa teman-teman ada saran gitu untuk yang mengalami stres dalam kehidupan sosial ini gitu, apa dengan cara apa gitu bisa menyelesaikan ini? Ya mungkin bukan menyelesaikan ya, atau mengurangi stres ini. Kalau dari saya ada saran, baiknya itu pandai-pandai mengatur waktu. Mungkin stres yang dialami oleh mahasiswa sekarang itu kan akibatnya karena mungkin tekanan dari dalam maksudnya dari luar. Jadi pandai-pandai mengatur waktu supaya kita tidak merasa terbebani. Berarti ada beberapa cara. Mungkin ada dari Lucy ada. Mungkin nggak perlu maksain diri ya harus bersosialisasi. Ya udah kalau emang introvert malas bersosialisasi ya udah diem aja gitu. Kalau emang energinya udah habis ya udah diem aja, ikutin alur. Jadi mungkin ada beberapa cara yang saya simpulkan, ada dengan me time di hari-hari libur gitu, atau di jam-jam kosong gitu, atau dengan cara ikut alur aja. Kalau emang introvert ya tidak terlalu usah maksain untuk terlalu bersosialisasi ya, mungkin bisa melakukan hal positif lainnya sendiri. Atau dari Aziza tadi, ternyata banyak juga ya teman-teman dari kalian ini yang menghadapi tentang stres kehidupan sosial itu ya. Benar, berarti respon banyak yang tentang itu. Selanjutnya ada respon terbanyak kedua nih, tentang stres kehidupan anak kos. Mungkin itu dialami karena sebelumnya dia SD, SMP, SMA tinggal bersama orang tuanya yang sekolahnya dekat dari rumahnya gitu kan. Jadi tidak mengalami stres tentang itu gitu kan. Nah sekarang ketika kita kuliah jauh dari orang tua, mungkin merantau jauh di sana yang emang kita hidupnya cuma sendiri, nggak ada keluarga, nggak ada saudara di sini, dan kita emang semua manage-nya sendiri. Sebelumnya dari kalian ada nggak sih dari kalian yang anak kos? Siti Aziza ngekos ya. Nah dari tanggapan teman-teman kita ini, respon ini, kalian sendiri merasakan itu nggak sih, stres nggak sih dengan jadi anak kos ini? Kalau dari saya sendiri ya, mungkin yang ya benar tadi itu, yang biasanya kita dulu sama orang tua ya, dimasakin mungkin sama ibu, nggak terlalu berat lah, di rumah itu bersama-sama gitu. Sekarang beralih saya tinggal sendiri, seorang diri di rumah. Jadi kadang saya juga merasa kesepian, capek juga antara tugas kuliah yang banyak, tiba-tiba saya nyampe kos gitu dalam keadaan tuh lelah banget, nggak ngapa-ngapain, tanpa ada seorang pun mungkin yang bisa ibu saya, cuma bisa menghibur diri sendiri. Ditambah mungkin ada pekerjaan yang banyak, kayak mungkin bisa dimikir ya, kayak tugas perempuan ya, juga tugas-tugas kuliah kadang itu membuat apa ya, kayak tambah beban gitu mungkin. Ya itu aja sih dari saya. Kalau dari dulu sih ya sama aja nih ya, sebelumnya ada pengalaman kos 3 tahun nih waktu SMK. Jadi nggak terlalu stres kalau misalkan jauh dari orang tua. Cuma yang bikin stres itu kayak mengatur keuangan ya. Misalkan kita dikasih jatah uang itu buat cukup 1 bulan, tapi kadang belum waktunya 1 bulan ternyata udah habis. Kadang gitu juga kan nggak tahu kan ada apa sih pengeluaran yang tak terduga gitu.
kadang mau minta nggak enak, tapi kita kalau misalkan nggak minta juga butuh gitu kan. Terus juga yang kedua tuh soal makan. Nah, kayak tadi kan dia bilang katanya kalau makan itu kan biasanya disiapin. Kalau sekarang ini aku harus bikin sendiri, masak sendiri. Nah itu menurut gue sih beban ya, karena harus mikir besok harus makan apa gitu kan. Kira-kira enaknya apa mau beli atau mau masak atau gimana gitu kan. Juga jujur aja selama ngekos di sini itu merasa bosan sih sama masakan di sini, bahkan masakan sendiri pun kadang juga ngerasa bosen gitu kan. Itu aja, kadang sampai hampir lupa makan pun pernah. Jadi itu keluh kesahnya anak kos ya, mahasiswa sebelum menjadi anak kos. Nah, stres itu dialaminya di awal-awal menjadi anak kos atau sampai sekarang nih kan sekarang udah menjalan 2 tahun ya ngekos itu. Apa stres itu masih ada sampai sekarang atau memang terjadi di awal-awal saja? Dan cara kalian mengatasi itu tuh gimana gitu? Kalau dari diri saya, Ya. mungkin awal-awal itu proses adaptasi. Untuk saya mungkin belum ada, karena di samping itu ada akibatnya, ada sebabnya. Sebabnya itu misalnya kayak tugas yang begitu banyak mungkin itu belum terlalu. Beda kayak sekarang, karena stres itu muncul tuh di pertengahan pada saat kita mengalami beberapa mood lah di saya itu. Apalagi kan kalau untuk perempuan banyak kan siklusnya, untuk perempuan tahu kan apa aja. Nah itu mungkin bisa jadi penyebab stresnya juga sih. Nah ada pun yang saya lakukan kalau misalnya saya udah stres, yang pertama itu saya coba buat jalanin aja. Pokoknya jalanin aja, jalanin ke depan. Misalnya tugasnya terlalu rumit ya. Tapi saya coba untuk mencoba nggak membuat itu jadi beban. Jadi itu pelan-pelan belajar, pelan-pelan tanya sama orang yang tahu. Oh saya selanjutnya bisa masalah makan. Kebetulan kalau sendiri kadang lupa makan, kadang nggak ada yang ngerti. Tapi ternyata ini kalau ibu saya masih perhatian banget. Jadi selalu ingetin saya makan di situ. Jadi kalau makan sekarang harus lebih diutamain lagi, jangan sampai kalau tugas yang begitu tidak dilupain kesehatan saya. Jadi terus penting banget. Terus ada lagi yang saya lakuin di komiknya, bisa aja nonton. Saya untuk komiknya nonton juga musik, kadang karaoke sendiri di kamar. Kayak gitu, jadi happy, jadi feeling good. Dari Azizah? Kalau gue sendiri sih cara mengatasinya lebih kayak cerita kali ya, curhat. Jadi dengan curhat itu kita bisa lebih lepas lah ya untuk menjalani itu ya. Sekaligus kita solusi kan, yang kita jalanin, kita kayak udah boros, gimana gitu. Terus ya scroll TikTok lah, karena yang menjadi rugi kali ya scroll TikTok itu bisa menghilangkan stres. Iya. Jadi dengan adanya respon teman-teman kita yang ada di question box kita itu ternyata kalian alami juga ya gitu. Tentang ternyata kehidupan anak kos itu tidak seenak yang kita pikir ya, yang gimana orang tua kita bisa sana sini bebas, bisa main terus tanpa lihat waktu, yang biasa kita di rumah selalu ditambah orang tua selalu pulang. Kita kehidupan anak kos bayangan kita sebenarnya bebas ya kan, tapi ternyata Padahal kita tuh lagi menuju proses pendewasaan sebenarnya, kehidupan kita sebenarnya itu kita tinggal sendiri, benar-benar belajar mandiri. jadi tidak seenak yang kita bayangkan ternyata ya. Ada lagi nih respon-respon dari teman-teman kita. Satu lagi, kita kan di episode kali ini kita membahas 3 ya. Yang pertama dari tentang stres kehidupan sosial, yang kedua stres kehidupan anak kos. Nah yang terakhir yang bahasan kita ini adalah tentang stres akademik. Pasti teman-teman semua ngalami dong tentang stres tugas, yang tugas itu setiap hari ada, deadline-nya selalu cepet gitu kan. Kita mengalami itu gitu respon. Nah teman-teman sendiri kan sudah pasti nih mengalami stres itu. Cara teman-teman mengatasi itu atau biasanya stres akademik apa sih yang selalu mengganggu pikiran teman-teman itu? Siapa yang 3 bulan? Sebenarnya tugas itu tuh banyak, tapi karena dari online ke offline itu tuh jadi lebih susah lagi untuk beradaptasi. Terus ya mau nggak mau ya harus tetap dikerjain walaupun emang banyak, ya udah harus dikerjain aja. Ya, harus mulai beradaptasi.
satu semester itu ya hafalan full gitu, tiap minggunya itu ganti-ganti gitu, dan panjang-panjang juga ayatnya. Terus juga apa ya, kayak mungkin kalau udah kayak kepala udah penuh banget gitu, butuh jeda sih, nggak bisa dipaksain juga kan, takutnya malah larinya ke fisik juga sakit gitu. Gitu aja sih, dikasih jeda juga kalau misalnya banyak tugas gitu kan. Iya, waktunya dikasih sedikit sih. Deadline ya. Deadline-nya dikit banget. Jadi SMS ya, sistem kebut semalam. Deadline kan. Dikit banget kan, seharusnya kan buat tugas-tugas yang sulit itu bisa lah dikasih waktu yang banyak gitu. Ini mepet banget, jadi itu pusing lah, mana-mana kuliah kan nggak cuma satu gitu kan. Jadi Ada aja gitu makul yang ngasih tugas tiap hari. Jadi Vicky ada tanggapan? Oh, dari aku kayak beda sama aku ya, tugas-tugas yang setiap harinya tuh aja kan, bener kita nggak hanya satu matkul, banyak kan, setiap harinya dikasih tugas, satu hari bisa 3 matkul itu ada tugas semua, jadi minus waktunya itu kayak Jadi stres akademik yang teman-teman rasain saat ini mungkin karena tugas terlalu banyak dan juga selalu deadline-nya yang selalu sebentar gitu ya kan? Kadang kan tabrakan juga sih deadline-nya kayak di hari yang sama gitu kan. Cara mengatasinya teman-teman mungkin ada gitu tips dan triknya buat teman-teman semua yang lagi nonton. Kasih jeda. Jadi kalau kasih jeda sih kalau ngerjain tugas, jangan kayak emang tugas tuh banyak ya, tapi nggak semua harus dikerjain hari itu juga, karena bisa bikin apa ya, kayak bukan kepala jadi kayak happy gitu lah, entah apa ya, stres lah, ganggunya ke lain juga, karena kan dari pikiran bisa ke fisik juga. jadi harus ngasih waktu lah ya buat diri Iya. sendiri. Jadi jangan terlalu diporsir lah ya, jangan terlalu dipush ya kan. Mentang-mentang dikasih tugas banyak, biar satu hari mau dikerjain semuanya. Ya mungkin lebih terjadwal lah ya cara sini ya. yang terpenting saat mengerjakan tugas itu harus enjoy, jangan dibuat pusing, karena kalau kita pusing nggak maksimal. Tapi jangan nyepelin juga Iya, sih. iya. Jadi kan itu kan tugas langsung dikerjain aja Iya, gitu, daripada tetap ketumpuk gitu kan. Kerjainnya dengan perasaan kita happy, terus langsung kerjain perasaan Tapi kayaknya kebanyakan dari kita kayak seakan-akan menyepelekan ya kalau waktunya masih jauh ya. Iya. Kayak ya udahlah masih lama gitu. Itu sih yang membuat itu kan sebenarnya. Terus ketika deadline-nya kita stres. Panik. Mungkin itu sih yang hal yang perlu jangan dilakukan Iya. lagi. Iya. Mundur-mundur waktu atau mungkin Sepele. kita terjalan kalau menyelesaikan suatu hal. Iya. Jadi ada beberapa cara ya untuk menangani ini copingnya melalui jangan terlalu nge-push banget untuk mengerjakan tugas gitu kan, diatur jadwalnya, terus jangan menyepelekan tugas, mudah-mudahan masih lama kita sepelekan nanti dulu yang akhirnya buat kita stres. Mungkin 3 pertanyaan yang paling banyak masuk di question box kita sudah kita jawab semua dengan opini kita masing-masing. Dari teman-teman mungkin ada kata-kata semangat untuk teman-teman stres, teman-teman mahasiswa yang lagi stres sedang menonton kita ini. Buat buat kalian ya yang lagi pusing, stres, pokoknya ya jangan stres-stres banget lah, jangan terlalu dipikirin, jalanin aja. Karena yang stres itu ya bukan cuma kalian, kita juga stres. Jangan ngerasa sendiri ya. Jangan merasa sendiri. Semangat ya. Ya semangat terus, jangan pernah menyerah dengan apapun itu keadaannya. Jika teman-teman ingin kita membuat episode selanjutnya atau tentang opini yang lainnya, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa teman-teman jika suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa kembali di konten Bebek Beropini bersama kita. Dadah.